Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Mas Ari dulu. Ya. Ada hoax nggak tadi? Pertama yang bisa saya sampaikan adalah di Indonesia ini alhamdulillah banget media, jurnalis dan persatuan jurnalis dan media itu sangat kolaboratif, Mas. Livechecfakta.com itu sedang berjalan nih, saya monitor teman-teman yang mohon maaf saya nggak bisa gabung di sesi pertama kemarin, saya gabung gitu ya. Tapi setiap ada klaim bahkan dari sejak awal pembukaan tadi itu langsung dicek gitu, dan itu hasilnya ditunggu aja malam ini seharusnya gitu. Dan tidak cuma cekfakta.com, hampir semua media itu menjalankan yang disebut sebagai live fact check ya. Jadi begitu ada pernyataan, angka, kejadian apapun disebut nama itu, Pak Mahfud tadi nyebut nama kan, itu akan langsung dicek. Dan tadi saya memberikan sedikit tips dan trik bahwa penonton teman-teman bisa buka Google sekalipun gitu ya, pakai handphone gitu. Kalau kita googling itu kan ada beberapa bagian tuh, ada semua, ada berita. Nah, masuk ke bagian berita langsung tulis debat cawapres, itu dalam hitungan menit hampir semua media. Soal investor, Mas Ari, soal investor. Jadi itu masih, saya yakin teman-teman lagi ngecek tuh. Masih OTW ya? Masih berjalan. Belum ada hasilnya bro, tadi bilang iya, udah ada. ke Bang Deddy, penampilan debat-debat tadi. Saya surprise tadi yang awal pada saat paparan, tapi begitu mulai ada dialog, surprise saya utamanya ke Gibran mulai luntur, karena ini sebetulnya biasa kami lakukan nih, utamanya akademisi gitu ya, public speakers gitu ya. Gibran terkesan bagus dalam menyampaikan menggunakan diksi-diksi yang bagus, tapi kalau kita cek sebetulnya itu tidak begitu. Contohnya dia menyebutkan misalnya tentang ICOR misalnya, incremental ratio output misalnya, itu dia menggunakan istilah persentase, padahal dia bukan indeks, harusnya bukan persentase. Nah, ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Gibran terkait dengan UMKM dan segala macam tadi itu, orang pendengar kelas menengah atas mungkin akan tertawa, karena itu istilah-istilah yang satu sisi sulit dipahami, sisi yang lain ternyata penggunaannya tidak tepat. Jadi maksud saya, Gibran seolah-olah memang menguasai masalah, tapi sebenarnya tidak. Secara substansi. Secara substansi tidak begitu. Justru malah terkesan dia menghafal. Nah, ini menjadi persoalan. Berarti Bang Yowel bahkan salah kasih masukan tadi. Coachnya. Nanti mesti dicek fakta dong. Tapi bagusnya adalah begitu Gibran menyampaikan tanggapan segala macam, Mahfud MD segera memotong bahwa itu adalah hal-hal normatif. Berarti Mahfud MD memahami apa yang disampaikan oleh Gibran, sehingga Mahfud MD mulai bertanya juga kepada Muhaimin terkait dengan bagaimana cara mengimplementasikan gagasan itu, karena bagi Mahfud MD itu bukan sesuatu yang krusial. Berarti bagus dong Pak Mahfud ya. Sampai di sini masih tepuk tangan sampai di sini Semua buat semua. Bang Yowel? Ya, kalau Terima kasih. saya jadi sedih. Ya, saya justru sangat surprise sekali karena Mas Didi ini surprise tadinya kan, luntur. Jadi susah suruhnya luntur. Nggak, kalau dilihat memang dari awal itu kan Gibran banyak menggunakan, Pak Gibran banyak menggunakan istilah-istilah sulit ya, istilah-istilah asing yang mungkin juga bagi ini penontonnya kan juga dari segala kalangan ya, susah dicerna. Tapi kalau bagi mereka-mereka yang paham, oh ini penempatan istilah kurang pas, bisa seperti itu. Tapi ada beberapa topik itu emang Gibran menguasai karena di pelaku juga kan. Kalau bicara soal digital, UMKM, memang pelaku juga. Nah, Pak Mahfud ini yang bagusnya adalah Prof Mahfud ini konsisten. Jadi segala suatu persoalan itu pasti larinya ke hukum. Konsisten itu. Konsisten. Jadi hukum itu bisa masuk dimanapun. Apapun dihukum lah pokoknya. Jadi kalau misalnya Mas Gaib curhat soal rumah tangga, itu ada hukumnya juga. Jadi semuanya itu bisa masuk ke hukum itu. Nah, Gus Muhaimin ini yang saya gabung selepet. Tadi Pak Gibran bilang di IKN nggak menggunakan APBN. Tadi kita cek ternyata 37 triliun pakai APBN. Jadi sebelum Prof Mahfud googling tadi itu, Surgun kita udah googling dulu. Jadi ada dananya di situ. Bang Yowel, tapi kepercayaan diri seorang Gibran gimana menurut Bang Yowel? Di sesi tanya jawab tadi. Terlihat pede sekali ya? Sangat percaya diri sekali. Jadi Gibran itu targetnya itu nggak terlalu tinggi ya. Ibaratnya mahasiswa, yang penting lulus. Penting lulus kan? Jadi jangan-jangan pakai istilah yang rumit itu memang sengaja supaya tidak dipahami, tapi hanya sekedar untuk terlihat keren saja. Pengamat ini gaya-gaya anak muda. Nggak boleh sujud.
Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan tim sukses Ganjar Mahfud atau juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud Islah Bahrawi dan juru bicara Timnas Amin Eva Sundari. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita semua pengamat politik Karyono Wibowo yang juga akan bergabung bersama kami. Selamat sore Mas Islah, Mbak Eva, Mas Karyono. Selamat sore Mas Davi dan semuanya, Mas Islah. Ya, saya ingin pertama saya kasih kesempatan Mbak Eva terlebih dahulu melihat semalam debat ala cerdas cermat, begitu banyak istilah-istilah yang mungkin asing di telinga masyarakat yang ditanyakan di atas panggung. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini memang sesuatu yang menurut saya nggak fair ya. Dia tahu sendiri apa yang dia mau, yang umum tidak tahu. Jadi sebetulnya ini taktiknya Mas Gibran untuk menjatuhkan lawan. Dan agak lucu ya, karena Pak dijebak itu bukan hanya Caimin, tapi juga Pak Mahfud yang mohon maaf ya, level intelektualnya, kemudian juga kapasitasnya itu seharusnya tidak pantas diperlakukan dengan spesifik terms yang kemudian tidak umum dan memang disiapkan oleh Mas Gibran untuk membuat Caimin maupun Prof menjadi kaget gitu ya. Dan agak lucu juga sih, Mas Gibran tuh nggak pernah loh kaget-kaget, dan kita nggak pernah bikin sesuatu yang kontroversial kan dengan membuatnya kaget dengan istilah yang sophisticated misalkan di bidang hukum yang saya yakin Prof juga bisa mau jebak, ataupun Caimin yang spesifik sesuatu yang bisa, tapi tidak dilakukan. Jadi menurut saya ini tidak menjadi berkuranglah elegan dari debat yang harusnya mencerdaskan, tapi justru menunjukkan niat yang tidak baik ya dari Mas Gibran. Dan ternyata di semua platform visi misi itu semua ada loh, cuman ambil terminologi spesifik, diksi spesifik yang tidak umum, karena ini debatnya bahasa Indonesia, kenapa harus pakai debat yang singkatan bahasa Inggris, dan cara pronunciation-nya juga salah ya, istilah bahasa Inggris tapi pronunciation-nya Indonesia. Jadi it's not really good model of debate sebetulnya. Oke. Kemudian dari debat semalam juga cepat sekali ini muncul meme, kemudian juga ramai dibicarakan oleh warganet di media sosial. Nah, saya ke Cak Islah, apakah di dalam grup-grup WhatsApp mungkin, kemudian dari Japri melalui ponsel Anda, ada semacam meme, kemudian diskusi setelah istilah-istilah ini muncul di debat semalam, Mas Islah? Ya, saya kira memang ada satu hal yang membuat saya tertarik ketika Gibran menggunakan istilah carbon storage atau carbon capture kepada Pak Mahfud, yang sebenarnya bisa disimplifikasi dengan regulasi tentang emisi karbon yang mungkin lebih familiar kepada Pak Mahfud. Ada juga istilah, nah ini juga lucu ini, yang diberikan kepada Caimin misalnya tentang SGIE. Padahal ada dua kesalahan yang besar di sini. Kalau memang itu kepanjangannya bahasa Inggris harusnya SGIE, atau kalau tidak setidaknya itu jangan SGIE. Saya juga menganggap ini kan kalau di dalam bahasa Inggris kan huruf A gitu. Makanya saya tuh bingung semalam ketika akhirnya kan video saya yang beredar tentang protes saya soal itu. Tapi saya kira ini sah-sah saja kalau memang ini dalam persoalan debat ingin menjebak lawan bicara dengan keterbatasan satu majas gitu ya. Ya untuk menguasai panggung. Tapi secara substantif kan memang sebenarnya dari Gibran nih nggak ada apa-apanya sebenarnya. Dan saya kira nanti ada debat kedua, bisa saja nih nanti saya berharap Caimin juga menggunakan istilah-istilah yang spesifik tentang lingkungan, misalnya tentang teori tentang al-ittisal wal infisal fil ardi misalnya. Bisa saja begitu. Nah, itu kita tunggu aja kebingungannya Gibran. Atau misalnya Pak Mahfud menggunakan istilah-istilah vok populi atau apalah gitu ya yang bersifat undang-undang atau regulasi. Itu sah-sah saja. Kita tunggu saja kebingungannya Gibran tentang itu. Artinya soal istilah-istilah yang sangat spesifik ini memang pada akhirnya tidak menemui substansi ketika orang itu terjebak kepada kebingungan istilah. Nah, ini yang saya sayangkan dari Gibran. Dia sangat ofensif, sementara Pak Mahfud menyebut Gibran yang terhormat, terus juga Caimin menyebutnya Mas Gibran, tapi Mas Gibran sendiri sangat ofensif kepada Prof. Mahfud, ofensif terhadap Caimin. Ini kan memang sebenarnya membuat kita itu menganggap bahwa anak ini songong gitu aja. Publik menganggapnya gitu. Baik, saya ingin ke Mas Karyono. Dari perspektif pengamat, bagaimana melihat pertanyaan dengan istilah-istilah yang begitu rumit yang mungkin tidak dipahami oleh semua orang? Apakah ini memang berorientasi tidak pada substansinya, tapi memang tujuan pertanyaan ini hanya menjebak, Mas Karyono? Iya, kalau terima kasih Mas. Jadi kalau menurut saya memang ini wajar ya dalam konteks kontestasi politik ya.
Tapi menurut saya memang pertanyaan yang diajukan oleh Gibran kepada dua kompetitornya, ya, pada Profesor Mahfud dan Muhaimin Iskandar, itu sengaja menurut saya sudah didesain sejak awal, ya, dan bahkan sudah dilakukan simulasi, ya. Mereka sudah membuat satu kajian untuk membuat satu pertanyaan yang kira-kira nanti sulit untuk dijawab oleh lawan debatnya, gitu. Dan ternyata memang tadi malam dua pertanyaan yang diajukan oleh Gibran, ya, kepada Muhaimin dan juga kepada Profesor Mahfud, ya, itu memang pertanyaan yang menurut saya tidak diduga oleh Pak Muhaimin dan juga oleh Prof Mahfud. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Eva Sundari, ya, dan Cak Islah. Nah, sebenarnya memang pertanyaan ini tidak bermutu, gitu, ya. Ini lebih pada gimmick, ya, lebih gimmick. Dan memang kalau kita pressing dan kita kaji, ya, pasangan nomor urut 2 ini memang lebih banyak melakukan gimmick, ya, dengan istilah-istilah gemoy dan lain sebagainya. Kemudian program-programnya juga gimmick, gitu, ya, menawarkan program makan siang gratis, susu gratis, gitu, ya. Semua itu sebenarnya bagian dari strategi untuk pemenangan. Kenapa? Karena memang model-model gimmick seperti itu, ya, termasuk program-program yang sifatnya gratis, gitu, ya, itu memang banyak disukai oleh pemilih kita, terutama pemilih di akar rumput. Nah, termasuk dalam konsep debat tadi malam itu juga memang didesain, dikemas dengan cara-cara yang menggunakan gimmick. Nah, tadi sudah dikritisi juga oleh Mbak Eva dan Cak Islah terkait dengan pertanyaan Gibran kepada Muhaimin Iskandar tentang SGIE, gitu, ya. Nah, dari situ kan sebenarnya karena itu kan kepanjangan dari bahasa Inggris, ya. Tetapi Gibran melafalkannya dengan bahasa Indonesia, gitu, ya. Sehingga dari sini saja itu sebenarnya sudah ada unsur untuk menjebak lawan. Pasti siapapun yang mendengar pertanyaan Gibran yang menyebut SGIE itu pasti itu kepanjangannya juga bahasa Indonesia, gitu. Maka kalau dicari Google Translate pun, Google Translate pun bingung, gitu. Apalagi Muhaimin, ya. Karena yang seharusnya disampaikan dalam bahasa Inggris, ya, SGIE, gitu, ya. Nah, itu tapi Gibran sengaja rupanya mungkin, ya, memperangkap, gitu, ya, membuat perangkap. Baik, saya garis bawahi. Jadi tujuannya untuk memperangkap, ya, begitu. Ratu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah, kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.